Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh dapat bertemu kembali dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini. Ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita mau naikkan pujian penyembahan kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Puji Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau Engkau boleh kembali kami Tuhan dalam setiap keadaan apapun kami pada malam hari ini. Kau tahu setiap kerinduan kami ya Bapa. Kami mau datang memuji menyembah-Mu. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu. Kami menaikkan setiap doa dan pergumulan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dalam keadaan apapun kami pada malam hari ini, kami mau hanya tertuju kepadamu. Karena Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirlah Engkau Tuhan Yesus pada malam hari ini untuk menjamah melawat setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau sendiri yang akan turun tangan, menjamah, melawat dan menolong setiap kami. Dan kami boleh memperoleh jawaban demi jawaban yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami mau buka ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam setiap keadaan apapun, biarlah kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang begitu baik. Tidak ada satu hal pun di dunia ini selain Tuhan Allah yang kita sembah, yang senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata
terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat suaramu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam keadaan apapun ya Bapa, kami mau katakan Engkau Allah yang baik. Kami mau selalu katakan Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Aku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kami sembah Engkau Tuhan. Ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan-Mu. Dalam keadaan apapun kami Tuhan malam hari ini, kami rindu Tuhan. Kami mau bawa segenap hati kami, kami mau bawa segenap jiwa kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Oh haleluya.
luar biasa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Glory haleluya. Angkat suaramu, mari sembah Dia pada malam hari ini. Kita senangkan Tuhan Yesus pada malam hari ini lewat suaramu, lewat penyembahanmu. Haleluya Yesus, haleluya. Rasakan kehadiran Tuhan pada malam hari ini. Dia rindu mau menjamah Engkau, Dia rindu mau melawat Engkau. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan yang selalu baru Engkau berikan buat kami. Engkau yang senantiasa mengasihi setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak, tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami, menopang kehidupan kami. Engkau mengangkat kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, amin, 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 haleluya Yesus. Kekuatan-Mu lah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kami, kami boleh lalui setiap permasalahan kehidupan kami. Itu semua hanya karena kekuatan yang daripada-Mu. Oh terima kasih, katakan terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Dengan iman kita mau katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru
dengan iman katakan, Tuhan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Engkau terlalu ajaib Tuhan. Amin, amin. Ya Yesus, hanya Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami aman Tuhan Yesus. Kami tidak akan goyah Tuhan selama kami berjalan bersama-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Amin, amin, amin. Sanggup pulihkan. Oh haleluya. Dalam tangan-Mu tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari serukan segala pujian. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Oh haleluya, haleluya bagimu. Oh haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Oh haleluya, oh haleluya. Terus menyembah Dia saudara. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Haleluya, glory haleluya. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terus sembah Dia, terus naikkan ucapan syukur-Mu. Oh haleluya, haleluya, glory haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu.
kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Oh, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Oh haleluya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Oh haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Puji Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam. Saya rindu untuk kita terus ada setia di dalam ibadah jawaban doa. Karena kita tahu bahwa ketika kita ada di ibadah jawaban doa, ada banyak orang-orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Mereka semua lepas dari belenggu, dari masalah, dari beban. Saya yakin firman Tuhan kita adalah firman Tuhan yang ya dan amin, ya. Dan saya yakin saudara diberkati, dan saya yakin juga kita semua diberkati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita semua. Dan hari ini kembali kita akan menikmati firman Tuhan. Tapi sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala. Terpuji namamu Tuhan kami yang ajaib. Hari ini kembali Tuhan akan mengingatkan kami, menegur kami, bahkan memberkati kami melalui firman yang sebentar akan dibentangkan. Tuhan, kami ingin mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik, agar setiap firman yang ditabur
firman itu akan tumbuh menjadi suatu benih pohon yang kuat dan berbuah-buah. Kami rindu untuk menikmati berkat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menikmati jawaban yang daripada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan. Hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin membahas di mana Tuhan rindu untuk memberikan jalan keluar atas masalah saudara dan saya. Saudara mau masalahmu, Tuhan ingin campur tangan agar saudara diberikan jalan keluar. Coba kita lihat, ada ayat yang begitu luar biasa. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 mengatakan demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi masalah, beban, ataupun problema dalam hidup kita, kemalangan-kemalangan yang dihadapi, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, ya, Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi artinya di sini kita harus melihat konsep dari firman Tuhan, di mana orang benar, orang yang setia kepada Tuhan, dia tidak luput dari kemalangan. Dia tidak luput dari permasalahan. Dia tetap ada, harus mengalami tekanan, tantangan, problema yang harus senantiasa harus dia alami. Ya. Tetapi ada jawaban yang menjadi penghiburan. Ada kekuatan yang menjadi penghiburan kita. Tuhan sanggup untuk melepaskan. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Jadi di sini pembebasan, ya, lain pembebasan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi umatnya adalah sesuatu pembebasan dari segala kesesakan yang kita alami. Dari segala masalah yang kita hadapi. Dari segala tekanan hidup yang kita alami. Tuhan sanggup untuk membebaskan kita. Maka dari situ saatnya kita, ketika kita ada dalam keadaan kesesakan, jangan sekali-sekali kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita mengalami problema malam hari ini, jangan kita mundur dari Tuhan. Kalau kita mengalami tekanan hidup, jangan kita malah berpaling daripada Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Rugi besar. Tetapi harusnya kita harus lebih lagi mencari wajah Tuhan. Lebih lagi duduk di bawah kaki Tuhan. Lebih lagi menikmati Tuhan melalui firman-Nya. Aminkan firman Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Karena semakin kita mengalami tekanan, goncangan, problema hidup. Semakin kita harusnya dekat kepada Tuhan. Semakin kita berseru kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tapi kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Ambil waktu untuk berdoa. Jam-jam doa kita harus ditingkatkan. Kalau seumpama doa kita dari hanya pagi, siang, dan malam. Tapi hari ini ketika engkau ada dalam tekanan, engkau harus terus berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa, Yesus katakan. Semakin engkau ditekan, semakin engkau mendekat kepada Tuhan. Semakin engkau ditekan, semakin engkau berdoa, tambah jam doa. Maka Tuhan akan meluputkan, melepaskan engkau dari semuanya itu. Dan kita harus tinggal dekat kepada Tuhan. Maka ingat firman Tuhan katakan. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 katakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Haleluya saudara. Mazmur 37 ayat 23 katakan apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Jadi masalah beban yang engkau hadapi bisa diatur oleh Tuhan. Engkau bukan hanya terus mengalami permasalahan. Kalau engkau harus mengalami permasalahan, tapi engkau hanya melewati permasalahan itu. Engkau tetap kuat menghadapi permasalahan itu. Engkau tetap kuat menghadapi tekanan hidupmu. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dia campur tangan dalam setiap kehidupanmu. Karena orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka ketika engkau jatuh sekalipun, ketika engkau mulai sudah tidak kuat untuk menghadapi tekanan problema itu atau sakit penyakitmu, engkau tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang tanganmu. Maka saudara tetap akan berdiri kembali. Itu seperti seorang bapak ketika anaknya baru belajar jalan, dia jatuh, tapi bapaknya langsung mengangkat, menopang, mengangkat kembali. Sehingga anak itu terus bisa belajar. Sampai satu saat anak itu bukan hanya belajar berjalan, tapi mulai berlari. Mulai kuat sendi-sendi kakinya. Oleh karena ada orang tua yang terus mengajar dan menopang. Itulah Tuhan. Engkau tidak akan luput dari permasalahan. Tetapi engkau tetap bisa kuat menghadapi permasalahan. Oleh karena ada tangan Tuhan yang menopang di dalam kehidupanmu. Karena orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Kalau Tuhan yang menetapkan, kemanapun kita pergi, ada tangan Tuhan yang terus menopang saudara. Kemanapun kita melangkah, sekalipun firman Tuhan katakan, engkau berjalan di dalam lembah kekelaman. Engkau berkata engkau tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menopang engkau. Maka disinilah ya, bahkan ada ayat yang memberikan kekuatan. Di dalam Injil Matius 10 ayat 30 mengatakan demikian. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ada di sini manusia yang bisa menghitung rambut seseorang? Saya yakin tidak akan mampu, sepintar apapun, sehebat apapun. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan tahu menghitung bahkan semua rambut di kepalamu. Artinya apa? Artinya kita dalam kehidupan kita semua ada dalam jangkauan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terlihat atau nampak di hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kerinduanmu. Apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia tahu. Bahkan dikatakan rambut kepalamu pun terhitung semua. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Oleh sebab itu hatimu. Jangan engkau di dalam hatimu tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itulah kita tahu ketika para rasul atau utusan Tuhan ditangkap oleh imam besar dan orang-orang Saduki yang membencinya. Dan seluruh rasul ini dimasukkan ke dalam penjara di sebuah kota. Tetapi di situ tiba-tiba pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu. Dan membawa mereka keluar. Betapa luar biasa Tuhan saudara. Dia tahu persis yang menjadi kebutuhan dan tidak ada kata terlambat. Dan Tuhan tahu persis ya, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Tidak ada kata terlambat. Sekalipun manusia mengatakan bahwa itu adalah suatu kelalaian ataupun suatu kata terlambat bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ingat cerita Lazarus. Lazarus mati, tapi ingat Yesus tetap
bertahan, dia tidak menjenguk Lazarus sekalipun dalam keadaan sakit keras. Lazarus sampai meninggal, Yesus tidak kunjung datang. Tapi apa kata Yesus? 4 hari aku akan datang. Dan dia katakan Lazarus bukan sakit, bukan mati, tetapi dia tidur. Hari ini aku akan datang membangunkannya. Itu ajaib. Jadi waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa. Maka itu ketika saudara ada dalam keadaan problema masalah, jangan pakai cara berpikir kita. Jangan mengatakan bahwa terlambat. Tapi perkatakan dengan iman, pegang firman Tuhan. Maka Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong saudara. Oleh sebab itu kita lihat apa yang dirasakan atau apa yang dialami oleh para rasul ini, sekalipun mereka masuk ke dalam penjara, tetapi pada waktu malam tiba-tiba malaikat Tuhan melepaskan seluruh belenggu dan mereka membawa mereka keluar dari tawanan. Itulah kerja Tuhan. Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Tuhan sanggup melepaskan segala semuanya itu. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita buka di dalam Mazmur 91 ayat 11, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman Tuhan itu kepada orang banyak. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan rasul-rasul itu dengan caranya yang ajaib. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sangat jelas bahwa Tuhan memiliki banyak cara untuk membebaskan, melepaskan, menolong saudara, meluputkan umatnya dari setiap atau segala bentuk kesukaran, ujian, ataupun juga tantangan, pergumulan yang ada. Salah satu cara, apa yang harus kita lakukan? Tuhan, kita harus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita di dalam segala jalan kita. Malaikat-malaikat Tuhan yang begitu banyaknya diutus oleh Tuhan untuk melayani saudara dan saya, untuk melayani umatnya. Setiap umat yang memerlukan pertolongan, setiap saudara malam hari ini yang membutuhkan pertolongan, ada janji perlindungan yang daripada Tuhan. Dan benar-benar semuanya itu terbukti. Hari ini siapa yang menghadapi masalah? Hari ini siapa yang mengalami tekanan hidup? Saya boleh bertanya hari ini, siapa yang mengalami sakit penyakit? Dan hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, apapun permasalahanmu, aku sanggup memberikan kelepasan. Aku sanggup menolong engkau dengan cara aku yang tak terbatas, itu kata Tuhan. Coba renungkan firman Tuhan ini. Hari ini Tuhan mau memberikan pertolongan dengan karya Tuhan yang tak terbatas. Mari kita libatkan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita pakai cara Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan Amsal 3 ayat 5 katakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita. Pengertian kita terlalu standar. Pengertian kita terlalu sempit. Pengertian kita terbatas. Tapi kalau kita pakai cara Tuhan, maka cara Tuhan itulah yang tak terbatas. Cara Tuhan itulah yang begitu luas untuk sanggup menolong saudara. Maka pada saat yang tepat Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Maka Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari libatkan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia ingin memberikan jalan keluar atas masalah-masalah kita. Mazmur 34 ayat 20 tadi katakan apa? Kemalangan orang benar banyak. Artinya kita tidak anti atau kita tidak mungkin tidak pernah mengalami berbagai tekanan atau problema hidup. Tetapi perbedaannya, kemalangan orang benar banyak.
Tetapi perbedaannya ketika orang benar itu berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini yang ada mengikuti ibadah jawaban doa, engkau adalah orang-orang benar. Dan pasti Tuhan malam hari ini akan melepaskan dia dari semua kemalangan yang engkau hadapi. Hari ini, malam hari ini, Tuhan mau menolong saudara, memberkati saudara. Bahkan Tuhan mau memulihkan keadaan saudara. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi malam hari ini, mari yakinkan dalam hidupmu. Kita sebagai orang-orang benar. Kita umat tebusan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan engkau khawatir. Jangan engkau takut. Tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang memberikan kemenangan. Yang memberikan kebebasan. Yang memberikan pertolongan. Yang memberikan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur. Kami sudah diingatkan kembali Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu begitu ajaib. Dan malam hari ini bukan suatu kebetulan. Mungkin di antara kita ada yang menghadapi kemalangan. Atau ada yang menghadapi tekanan. Atau problema hidup. Tapi malam hari ini Tuhan sudah melepaskan semuanya itu. Tuhan sudah menolong kami semua. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tapi kami mau akuilah Dia. Dalam setiap tingkah laku kita. Maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia mau menolong kita. Membebaskan kita. Memulihkan kita. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pemulihan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Terima kasih. Dan kita akan berjumpa kembali di ibadah jawaban doa. Di minggu yang akan datang dengan jam yang sama. Dan tentunya saudara siap untuk terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita bertemu kembali. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya